Tapi dengan undang-undang HPP, dengar-dengarnya bahwa setiap orang yang memiliki NIK otomatis memiliki NPWP. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Salam sehat bahagia untuk sahabat Dr. Broman. Konten ini berbagi tips and trik di dalam kelola manusia, kelola uang, dan kelola bisnis secara autopilot. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan aktifkan bunyi lonceng sehingga memberikan saran ke kami, dan kami juga termotivasi untuk terus menciptakan konten-konten berikutnya yang mampu menginspirasikan pengembangan diri sahabat Dr. Broman semuanya. Pada hari ini, kita itu kedatangan dua tamu, yaitu Bro Supri dan Bro Robin, di mana kami ingin membahas sesuatu info yang lagi tren di masyarakat. Yaitu kita tahu bahwa tahun 2016 kita itu dikenakan yang istilah tax amnesty. Di 2021 kita itu juga ketahui ada istilah tax amnesty 2. Jadi bagaimana caranya dan bagaimana penerapannya, bagaimana efek terhadap masyarakat, mungkin pada kali ini di Dr. Broman Podcast kita akan kupas satu-satu. Silakan mungkin Bro Robin atau Bro Supri untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Dr. Broman atas kesempatan ini. Begitu juga sahabat Broman, malam ini kita akan membahas simple ya tentang tax amnesty 2. Dan saya perkenalkan diri dulu, saya Robin dari kantor akuntan publik Robin dan Suprianto, dan juga kantor konsultan pajak Robin dan Suprianto. Kita itu adalah praktisi dan akademisi di bidang perpajakan dan akuntansi. Oke, Bro Supri. Ya, terima kasih Dr. Broma atas kesempatannya. Ya, saya Suprianto, juga praktisi dan akademisi dari kantor akuntan publik Robin dan Suprianto, dan juga kantor konsultan pajak Robin dan Suprianto. Jadi sahabat Dr. Broman, mungkin seperti yang kita katakan bahwa konten kita itu adalah untuk berbagi tips dan trik di dalam kelola uang. Kenapa kita membahas podcast tentang perpajakan? Karena kelola uang itu sesungguhnya punya 6 level. Salah satu yang kita sering katakan itu adalah kelola arus kas. Yang kedua, kelola proteksi. Terus kelola perencanaan pajak, kelola investasi, kelola tentang warisan, dan kelola tentang estate planning. Jadi memang perpajakan, apalagi tax planning, ini merupakan satu isu dan harus kita tahu di dalam kelola uang. Oke, jadi kali ini di dalam Dr. Broman Podcast kita mengambil satu tema, yaitu ngobrol waras tax amnesty 2. Kita akan coba lanjut ya, kita diskusi hari ini di podcast. Mungkin kita ngobrol saja. Banyak isu-isu yang saya dengar, yang saya diinfo dari masyarakat terkait dengan penerapan tax amnesty 2. Oke, salah satunya nih misalnya Bro Robin atau Bro Supri ya, mungkin bisa bantu saya. Misalnya apa sih yang menjadi dasar pemikiran pemerintah? Kenapa dengan adanya TA1, kenapa saat ini harus dilakukan lagi TA2? Bukannya ini akan menjadi beban buat masyarakat sehingga masyarakat itu akan membayar pajak yang makin tinggi lagi. Nah, itu gimana tuh? Dr. Broman, sebenarnya tax amnesty 2 ini sudah pernah direncanakan pada tahun 2021, di awal 2021, dan kemudian akan direalisasi pada Januari sampai Juni tahun 2022 ini. Nah, tujuan kenapa dilakukan tax amnesty ya, yang kita kenal ya tax amnesty 2 ini, itu karena telah kita ketahui bahwa di global sekarang sudah dikenakan COVID nih, jadi pemerintah sudah mengeluarkan dana banyak untuk bantuan COVID, dan juga sekarang itu untuk pemulihan ekonomi. Jadi untuk pemulihan ekonomi, salah satu yang peran yang besar itu adalah dari Dirjen Pajak. Jadi pajak di sini juga ingin menerapkan pemutihan lah, kita bilang ya, pemutihan atas wajib pajak yang belum mengungkapkan harta mereka yang lengkap. Dan juga ini juga ada perubahan transformasi ya, transformasi baik dalam segi kebijakan dan juga dalam administrasi perpajakan. Jadi bisa membuat kewajiban pajak ini menjadi lebih simpel, lebih efisien, dan lebih gampang. Dan selain ini, dalam undang-undang yang kita kenal dengan undang-undang HPP, itu kita ada selit namanya tax amnesty 2. Oh, undang-undang HPP itu apa ya? Harmonisasi peraturan perpajakan. Oh gitu. Iya, jadi yang baru ditandatangan oleh Presiden Jokowi
pada akhir Oktober ini. Oh, jadi undang-undangnya itu bukan namanya Undang-Undang Teks Amnesti 2 ya? Bukan. Jadi Ya. apa tuh Undang-Undang HPP? Mungkin bisa lebih dikenalkan gitu. Jadi gini, sebelumnya kita kan mengenal Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum Perpajakan. Jadi sekarang ini pada tahun 2022 itu akan berlaku namanya Undang-Undang HPP. HPP, apa Ya, itu HPP? Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oke, harmonisasi peraturan perpajakan. bukan Oke. Bukan harga pokok penjualan. Ya. Bukan harga pokok penjualan ya. Ya. Oke. Thank you bro. Ya. Thank you bro Robin. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk tadi kan sempat dikatakan ada undang-undang KUP. Ya. Itu yang lama ya, Ketentuan Umum Perpajakan misalnya. Terus sekarang itu berubah menjadi undang-undang HPP. Nah, kira-kira sebenarnya perubahan apa aja sih yang terjadi di undang-undang HPP? Mungkin Bro Rupri bisa bantu. Oke, Pak Broman. Jadi di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini ada beberapa poin yang diubah ya, direvisi. Nah, ada juga yang ditambahkan. Pertama adalah tadi yang disebutin sama Robin ya, Undang-Undang PPH, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di sana ada selip beberapa poin ya, yang berlakunya tahun pajak 2022. Kemudian juga ada perubahan Undang-Undang PPN, Pajak Pertambahan Nilai. Itu juga, tapi itu berlakunya mulai di 1 April 2022. Ya, kemudian juga ada perubahan KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ya, itu berlaku mulai diundangkan. Kemudian juga ada pajak karbon. Ya, pajak karbon itu juga mulai berlaku 1 April 2022. Kemudian ada perubahan Undang-Undang Cukai. Itu berlaku mulai tanggal diundangkan. Dan terakhir ya tentu yang tadi program pengungkapan sukarela ya, itu berlaku 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Oh, oke. Jadi perubahan itu tadi saya simak kelihatannya ada 6 poin ya yang Bro Supri katakan. Benar. Jadi kalau begitu sebenarnya perubahan itu tidak serta-merta adalah teks amnesti 2 ya. Soalnya permasalahannya di masyarakat ini yang kami tahu adalah pemerintah ingin TA2 lagi, misalnya seperti itu. Oh, berarti ternyata tidak ya. Ternyata ada undang-undang yang dikenal harmonisasi peraturan perpajakan, itu mengatur tentang banyak aspek di sana. Benar. Gitu ya. Ya, benar. Oke. Thank you. Jadi kalau misalnya nih perubahannya itu terletak pada 6 aspek, misalnya seperti itu. Tapi tentunya buat kami sebagai wajib pajak kan kita mungkin majority yang paling terasa itu adalah yang punya pajak penghasilan. Sebenarnya ada pengaturan-pengaturan spesial nggak buat yang berkaitan dengan khususnya undang-undang PPH, misalnya yang berkaitan dengan undang-undang pajak penghasilan. Apakah ada perubahan tarif, apakah ada perubahan PTKP, misalnya buat karyawan ya? Itu gimana tuh? Oke, jadi yang dalam Undang-Undang PPH, Broman, yang mungkin membuat perhatian ya, itu adalah perubahan lapisan tarif. Jadi kalau ada di kalau masih ingat tarif pajak penghasilan orang pribadi, itu kan dulu ada 4 lapis ya. Jadi 0 sampai 50 juta, kemudian 50 sampai 250 juta. Itu lapisan paling bawahnya itu berlebar. Jadi enggak 0 sampai 50 juta yang kena 5%. Sekarang adalah 0 sampai 60 juta yang kena 5%. Oh gitu, berarti ada peningkatan sedikit. Ya, ada pergeseran rentang penghasilannya gitu loh. Terus lapisannya 4 ditambah 1 lapisan. Ini untuk orang yang konglomerat lah ya. Itu penghasilannya itu di atas 5 miliar, itu kenanya 35%. Jadi dulu paling tinggi itu kan 500 juta ke atas kenanya 30%. Sekarang 5 miliar ke atas itu kenanya 35%. 5 miliar ke atas. Berarti buat yang super kaya itu kan berarti akan dikenakan tarif 35%, yaitu yang punya penghasilan tahunan lebih dari 5 miliar. Ya. Oke, rata-rata penghasilan per bulannya harusnya 420-an juta per bulan. Ya wajar sih, harusnya memang dikenakan tarif yang lebih tinggi ya. Oke, jadi memang ajas keadilan yang pemerintah terapkan buat semua masyarakat. Ya. Oke, terus berikutnya nih, misalnya tadi kan saya ada sebut namanya PTKP bro. Ya, PTKP yang kita perlakukan khusus untuk wajib pajak UMKM, apakah ada perubahan? Biasanya UMKM itu kan kalau nggak salah nih setahu saya, setahu Dr. Broman, itu adalah peredaran bruto. Peredaran bruto yang 4,8 miliar. Apakah ada perubahan dengan adanya Undang-Undang HPP? Nah, jadi di sini untuk UMKM ya yang mempunyai peredaran bruto itu setahun 4,8 M, kali ini dikasih istilahnya PTKP. Oke, tadinya itu adalah 4,8 miliar itu langsung setahun dikalikan dengan tarif 0,5 final. Omset per bulannya. Omset per bulan 0,5 final. Nah, sekarang gimana? Sekarang dikasih PTKP. Oke. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Oke. Jadi 500 juta penghasilannya kalau tidak lewat 500 juta itu tidak kena. Oke, Nah, PTKP-nya. Jadi istilahnya ada penghasilan tidak kena pajak lah untuk
para UMKM. Oke, thank you ya informasinya Bro Supri. Jadi kalau misalnya begitu, artinya untuk UMKM yang khususnya orang pribadi OP itu memperoleh fasilitas PTKP penghasilan tidak kena pajak sebesar 500 juta rupiah. Setelah peredaran bruto di atas 500 juta rupiah baru dikenakan 0,5% final. Ya, Oke, thank you ya. Jadi memang benar aturan ini ada harmonisasi. Jadi aturan ini benar-benar untuk membantu segmen tertentu yang memang butuh seperti begitu. Oke, berikutnya saya Dr. Broman itu di masyarakat juga dengar ada persepsi tentang begini. Biasanya yang kita kenal tentang NIK, nomor induk kependudukan, itu kan diatur di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, di mana setiap orang yang lahir di NKRI ini otomatis sudah pasti memiliki NIK. Tapi dengan Undang-Undang HPP, dengar-dengarnya bahwa setiap orang yang memiliki NIK otomatis memiliki NPWP. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Baik, Dr. Roman. Jadi sebenarnya yang dituangkan dalam Undang-Undang HPP ini, NIK itu disamakan dengan NPWP. Jadi maksudnya gini, kalau kita dalam perpajakan, kita ada namanya subjek pajak sama wajib pajak. Oke. Jadi yang menjadi subjek pajak itu adalah manusia yang lahir di NKRI gitu. Jadi kita sudah dilahirkan, kita sudah merupakan subjek pajak, tapi belum wajib pajak. Nah, yang menjadi wajib pajak itu adalah orang yang sudah mempunyai penghasilan. Jadi kalau umpamakan dia sudah umurnya contohnya 20 tahun dan PTKP-nya, maksudnya penghasilannya di bawah PTKP. Nah, dia itu masih bukan merupakan wajib pajak. Oke. Nah, jadi yang masuk di dalam Undang-Undang HPP ini sebenarnya seperti dengan tujuan kenapa dibentuk Undang-Undang HPP ini, yaitu untuk mempergampang administrasi perpajakan. Oke. Misalnya gini, dari penjelasannya mungkin ya sebenarnya kata kuncinya itu berarti beliau itu tetap harus punya penghasilan. Iya. Kalau begitu, saya masih harus punya NPWP nggak sih? Jadi kan NIK udah sama dengan NPWP. Apakah saya masih harus ngurus lagi NPWP atau udah cukup bayar pajak pakai NIK? Nah, gini. Jadi kita kan menunggu juklak dari Menteri Keuangan. Jadi yang saya paham dari Undang-Undang HPP, jadi kalau kita mau mengurus izin, contoh izin usaha, kita butuh katakanlah NPWP yang dulu ya. Jadi dari KPP, dia itu akan menerbitkan juga satu kartu juga yang akan disamakan sebagai NPWP, tapi isi nomornya itu ada nomor KTP. Oh, oke. Gitu. Jadi dia ada KTP kita, ada kartu sendiri juga untuk kewajiban perpajakan. Oh, berarti dalam arti sebenarnya kartu NPWP itu tetap harus. Iya. Tetap harus ya. Oke. Tapi persepsinya itu adalah NIK itu disamakan dengan NPWP seperti itu ya, yang diatur di dalam Undang-Undang HPP yang terbaru ini. Oke. Terima kasih, Bro. Oke. Bro Robin, Bro Supri. Kan tadi kita udah panjang lebar nih, ada beberapa poin yang mungkin sudah kita diskusikan. Sebenarnya masih banyak sih yang saya dengar dari masyarakat. Di antaranya itu tarif pajak badan itu nggak jadi turun. Padahal dari dulu pemerintah bukannya sudah janjikan, sudah undangkan untuk tarif pajaknya itu dari dulu di tahun 2008 loh. Saya ingat 2008 itu tarif pajak PPh 25 itu 28%. Terus seiring dengan waktu dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 malah pernah disebut bahwa tarif itu paling kecil akan berubah menjadi 17%. Terus sekarang ngomong-ngomong itu nggak jadi diturunkan. Gimana tuh pengusaha? Jadi gini Broman, pertimbangannya begini. Jadi di survei dari OECD, rata-rata tarif pajak Amerika, G20, negara G20 dan negara ASEAN dari tahun 2017 sampai tahun 2021, rata-rata tarif pajaknya sebenarnya sudah di atas 20%. Jadi dulu mau diturunkan kan biar bisa bersaing dengan negara sekitar, negara tetangga seperti Singapura gitu ya. Singapura kan tarif pajak badannya kan 17%. Nah, jadi di sini kenapa tidak jadi turun ya, karena tadi pertimbangannya negara-negara tersebut ya 5 tahun terakhir tarif pajaknya masih sudah di atas 20. Jadi kalau kita 22 itu sebenarnya sudah rendah, itu loh pertimbangannya. Jadi tahun 2020 dan 2021 waktu itu adalah 22%, tahun 2002 seterusnya itu tidak jadi turun, jadi tetap 22%. Itu untuk perusahaan yang non-TBK, non-listed company. Tapi kalau untuk perusahaan TBK, listed company, dia terdapat pengurangan 3%, jadi menjadi 19%. Oh gitu, bukannya tadi Bro Robin katakan bahwa memang dasar dari berlakunya Undang-Undang HPP itu adalah pemerintah karena masa COVID, masa pandemi telah spend banyak uang dan memang mau dapatkan income dari perpajakan. Bukannya begitu Pak Robin tadi katakan? Iya benar, Roman. Jadi gini,
pemerintah itu kan namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi harmonisasi itu tetap dijaga, yaitu dengan memberikan program pengungkapan sukarela. Jadi yang kita kenal dengan TA2. Jadi TA2 ini kalau kita lihat dari tarifnya itu jauh di bawah tarif yang harus kita bayar. Kalau kita dikenakan denda, itu tarifnya jauh lebih besar. Dan waktu kita ikut TA2, itu tidak ada sanksi lagi, Pak. Oke. Iya, tidak ada sanksi lagi. Oke. Jadi sahabat Dr. Broman, mungkin saya udah paham. Tadi saya agak tell sedikit. Maksud saya begini loh. Jadi yang dikatakan Bro Supri bahwa Undang-Undang HPP dengan tetap tarifnya tidak bisa turun lagi, itu karena memang sudah dianggap studinya itu dianggap bahwa tarifnya itu sudah layak dan udah rendah. Sedangkan semangatnya pemerintah untuk melakukan pengungkapan sukarela itu adalah memang untuk membiayai uang yang dikeluarkan semasa pandemi. Jadi itu dua hal yang berbeda. Oke, saya nanya lagi nih, Bro Robin dan Bro Supri. Tadi dikatakan bahwa TA2 nih, yang menjadi pamungkas hari ini kan TA2 nih. Undang-undang harmonisasi masyarakat udah pada bingung mau ikut lagi nggak TA2. Karena mungkin kemarin itu ada yang kececer misalnya. Sekarang mau dilaporkan kembali lagi. Tapi saya baca-baca di undang-undangnya itu TA1 seingat saya di tahun 2016 itu paling rendahnya 2% saja loh. Tapi saya lihat lagi di undang-undang HPP yang di tahun 2020 itu paling rendahnya 12% loh. Wah, jauh sekali. Nah, itu gimana tuh? Oke, baik Dr. Roman. Jadi gini, dalam program PPS ini itu dikenal dengan dua skema. Jadi skema yang pertama itu tarif yang paling rendahnya adalah 6, 8, dan 11. Jadi yang paling rendah itu yang bukan 12%. Itu yang untuk skema yang pertama. Oke. Nah, skema yang pertama. Yang skema yang kedua itu 12, 14, dan 18. Nah, perbedaan skema 1 dan skema 2 ini apa? Yang skema 1 ini yang tarifnya lebih rendah, ini saya anggap adalah untuk peserta yang alumni TA. Oke. Ya. Alumni TA itu berarti di tahun 2016 beliau itu sudah mengungkapkan asetnya di aturan TA1. Ya, oke. Beda ya ternyata ya. Alumni sama newcomers. Oke. Kalau yang kategori 2? Jadi kategori yang skema 2 itu adalah harta yang kita peroleh dari tahun 2016 sampai 2020 saja. Yang tidak kita declare dalam SPT tahunan. Oke. Jadi diberikan kesempatan untuk mengungkapkan hartanya. Jadi melalui TA2 ini dari Januari sampai 30 Juni 2022. Oke. Jadi sahabat Dr. Broman mungkin sedikit perbedaan ya. Saya persepsinya saya lihat adalah 2% ke 12 kan sungguh jauh gitu loh. Tapi sebenarnya ada beda dua kategori, yaitu kategori alumni TA pertama dan yang benar-benar mau ungkapkan penuh di TA2 seperti itu. Tapi khususnya penghasilan atau harta yang didapatkan dari tahun 2016 sampai 2020. Oke. Thank you. Jadi kalau begitu, sahabat Dr. Broman, mungkin kita udah coba nih untuk diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sekiranya teman-teman butuh. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas lagi bisa di komen ya. Nanti komen lagi mungkin kita akan diskusikan kembali. Nah sekarang nih, yang terakhir mungkin Bro Robin, Bro Supri. Kan panjang lebar, tadi kita udah bahas tentang Undang-Undang HPP misalnya. Terus khususnya yang tadi terakhir kita diskusikan kan yang berkaitan dengan teks amnesti jilid 2. Oke, sekarang nih sebagai milenial atau mungkin sebagai wajib pajak yang baik, kami itu sebenarnya keuntungan atau misalnya kerugian kalau misalnya kami mau ikut TA2 itu seperti apa sih sebenarnya? Mungkin Bro Robin atau Bro Supri mungkin? Kalau keuntungannya, jelas keuntungannya adalah kalau kita ikut teks amnesti pengungkapan harta 2016 sampai 2020 itu kita bisa bebas dari surat ketetapan ya. Surat ketetapan berarti tidak diperiksa gitu. Jadi sama seperti itu teks amnesti 1 itu ketika kita ikut tahun pajak 2015 sampai ke bawah kan nggak diperiksa. Nah, jadi di sini juga dikasih kesempatan lagi untuk 2016 sampai 2020 itu juga tidak diperiksa. Kelebihannya seperti itu. Oke. Jadi kelebihannya itu kita akan terdaftar sebagai peserta TA dan tidak diperiksa. Ya. Oke. Nah, kalau di Bro Robin gimana? Kalau dari saya, keuntungan untuk mengikuti TA2 itu umpamakan nih kita alumni TA1 ya, dan kita tidak mengungkapkan harta kita dengan penuh. Kan kalau dari peraturan undang-undang sebelumnya kita dikenakan sanksi 200% nih. Nah, karena kali ini ada TA2, itu diberikan kesempatan jadi kita bisa mengikuti yang skema 1 tarifnya lebih kecil. Nah, kita bayar denda 200%-nya hilang.
Nah, itu kelebihannya juga untuk yang TA2. Oke, thank you ya. Jadi sangat inspiratif ya buat kami yang awam, jadi kami jadi ketahui, terutama mungkin sahabat Dr. Broman. Jadi mungkin ke depan sahabat Dr. Broman mungkin membutuhkan konsultasi atau mungkin pertanyaan terhadap Bro Robin dan Bro Supri, mungkin bisa hubungi kemana? Kantor kami alamatnya di Ruko Kestarina, Blok E nomor 1 ya. Di nomor teleponnya bisa disebutin ya di bawah sini. Jadi kita free to discuss ya. Jadi kita tekankan adalah value in advance ya. Jadi silakan konsultasi ya, tukar pikiran ya. Kita bisa membantu, kita pasti akan bantu. Seperti itu. Oke. Mungkin ada yang mau tambahkan Bro Robin terkait dengan yang bisa dihubungi misalnya? Oke, jadi untuk yang bisa dihubungi sudah disampaikan sama Supri. Jadi kita sangat welcome untuk sharing atau diskusi tentang seputar TA2 ya. Dan juga untuk peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang HPP. Nah, jadi dan juga saya sedikit tambahan ya. Jadi mungkin ada sahabat Broman menanyakan nih, saya sudah ikut TA1, saya sudah declare semua aset saya, apakah saya masih perlu untuk mengikuti TA2? Gitu kan pertanyaannya. Jadi saran dari kita, pergunakanlah kesempatan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi gini, saya berikan ilustrasi. Saya contoh tanya Broman nih. Menurut Broman sehat nggak? Kalau saya sebagai penjual asuransi, menurut Broman mungkin sehat ya. Kalau sehat masih perlu beli asuransi. Oke. Jadi kalau di saya mah sehat nggak sehat tetap beli. Karena persepsi saya ke asuransi sudah clear bahwa itu adalah proteksi dan memitigasi resiko saya yang akan timbul di kemudian hari. Kan persepsinya mindsetnya belum tahu nih. Nah, sekarang kalau di pajaknya nih. Jadi saya berikan ilustrasi ini seperti yang disampaikan Broman, bahwa menurut saya sehat, tapi kalau saya check up belum tentu sehat. Nah, jadi itu juga menurut di pajak, saya sendiri sudah melaporkan harta saya di SP tahunan sudah lengkap nih. Tapi menurut kantor pajak apakah sudah lengkap atau belum? Itu ya. Jadi lebih baik konsultasikan, jadi didiskusikan perpajakan yang kita ada. Sehingga mungkin Bro Robin dan Bro Supri kan sudah pakar nih di bidang perpajakannya. Jadi bisa kasihkan nasihat atau advice yang lebih detail dan lebih kompeten. Seperti itu ya. Jadi terima kasih Bro Robin dan juga Bro Supri hari ini telah menyempatkan waktu untuk hadir di Dr. Broman Podcast. Di ujung acara mungkin saya akan menyatakan status untuk Bro Supri dan Bro Robin waras. Ya, seperti yang kita tahu bahwa topik kita hari ini adalah ngobrol waras teks amnesti 2. Jadi kalau misalnya kalian selesai, berarti saya Dr. Broman mengatakan Anda waras. Sukses. Sebagai tanda terima, mungkin saya akan memberikan sedikit sertifikat dari Bro Supri, ini Bro Robin. Anda waras. Kita udah waras. Jadi sahabat Dr. Broman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terus memberikan komen kepada kami sehingga kami tahu untuk ke depan podcast yang akan kami bahas seperti apa. Terima kasih.